Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 1 dengan muatan pelajaran IPA, materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yaitu arti perkembangbiakan secara generatif, kemudian jenis perkembangbiakan, serta proses perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Arti perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jenisnya atau memperbanyak keturunannya. Jenis perkembangbiakan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk minggu ini kalian belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Untuk perkembangan secara vegetatif kita akan belajar di minggu berikutnya. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang didahului oleh pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangan secara generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif? Proses perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji dan melibatkan tumbuhan yang memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, apabila tidak memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka tidak akan bisa terjadi perkembangbiakan secara generatif. Proses perkembangbiakan generatif didahului oleh peristiwa pembuahan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, proses pembuahan ini yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan disebut sebagai peristiwa penyerbukan atau persarian. Jadi bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Agar proses perkembangbiakan dapat terjadi, maka tumbuhan harus memiliki bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jadi harus memiliki serbuk sari dan memiliki putik. Namun, tidak semua tumbuhan memiliki bagian bunga yang lengkap. Bunga lengkap itu memiliki putik dan benang sari. Mari kita simak bagian-bagian bunga lengkap berikut. Jadi, bagian-bagian bunga lengkap di sini Bu
kita contohkan adalah bunga sepatu. Nah, kita sering tahu ya, bunga itu berwarna-warni yang sangat menarik. Nah, yang berwarna-warni ini adalah bagian mahkota bunga ya. Kemudian yang ada di dalamnya ini biasanya seperti benang-benang ini ya. Nah, ini ada kepala sari ya. Kepala sari sudah pasti di atas ya, kepala. Kemudian di bawahnya ada benang sari. Kemudian yang tengah, ini ada yang tengah ya. Ini adalah kepala putik. Kepala putik, kemudian bawahnya tangkai putik. Kemudian di bawahnya lagi yang membungkus bunganya itu di bawahnya. Ini namanya adalah kelopak bunga. Ya. Oh ya, di dalam putik tadi di tengah-tengah bawah ini terdapat bakal biji. Kemudian di bawah ini dasar bunga ya, sebelum tangkainya ini yang paling dasar dari bunga ini ya, ini namanya dasar bunga. Kemudian di bawahnya adalah tangkai bunga ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, jika dituliskan secara singkat, proses perkembangbiakan secara generatif yaitu apa saja? Nah, yang pertama itu adalah penyerbukan. Kemudian setelah mengalami penyerbukan, maka terjadi pembuahan. Nah, pembuahan tadi adalah proses bertemunya apa? Setelah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dari penyerbukan tadi ya, maka bertemu melakukan pembuahan, kemudian menghasilkan zigot ya. Zigot itu kalau manusia itu janin itu ya, masih kecil ya. Kemudian zigot ini tumbuh menjadi lembaga. Lembaga itu seperti bayi itu ya. Nah, bayinya tumbuhan ya, masih kecil. Nah, kemudian lembaga itu akan tumbuh lagi menjadi bakal buah atau bakal biji. Nah, yang kemudian menjadi calon tumbuhan baru. Macam penyerbukan atau persarian berdasarkan perantaranya. Ya. 1. Anemogami, ada lagi zodiogami, kemudian hidrogami, dan antropogami. Apa yang dimaksud dengan anemogami? Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh apa? Angin ya. Untuk contohnya kita akan belajar pada slide berikutnya. Yang berikutnya adalah penyerbukan zoidiogami. Nah, zoidiogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan ya. Biasanya dibantu oleh serangga ya, kemudian burung, kelelawar ya. Berikutnya adalah hidrogami. Hidro adalah artinya air. Berarti penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan yang dibantu oleh air ini terjadi pada tumbuhan yang hidupnya di air.
Antropogami. Nah, antropogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia, ya. Contohnya nanti akan Bu Lita jelaskan, ya, ada gambarnya. Nah, ini contoh dari anemogami. Anemogami tadi adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya, ini bagaimana prosesnya? Yaitu angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Kemudian serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga jagung yang lain. Ya. Ini contohnya adalah tanaman padi, jagung, dan rumputan. Berikutnya adalah zoidiogami tadi, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Ya. Jadi serbuk sarinya itu dibawa oleh hewan, misalnya dibawa kupu-kupu atau lebah, ya, atau burung atau kelelawar untuk dibawa ke putik bunga yang lain. Nih, kupu-kupu, burung, dan kelelawar. Nah, tanamannya kan bisa bermacam-macam, ya. Kemudian ini adalah hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Jadi memanfaatkan air yang mengalir atau air hujan, ya. Nah, jadi seperti tumbuhan teratai, eceng gondok, atau yang lain, ya, hidrilla, ya. Nah, ini yang terakhir, antropogami, yaitu tumbuhan di mana pada peristiwa penyerbukannya dibantu oleh manusia. Nah, contohnya tanaman anggrek. Mereka tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, harus dibantu oleh manusia. Anggrek juga tanaman vanili. Nah, kalau sudah selesai, sudah paham apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa berlatih di LKS 51 subtema 1. Jawablah ayo berlatih dan ayo beraktivitas di halaman 7. Kemudian jawablah pada buku tulis tematik. Kumpulkan tugasmu melalui WA pribadi Bu Guru selambat-lambatnya pada pukul 9 malam. Nah, terima kasih. Selamat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.